Saya Sania Fatuzahro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hama rayap. Hama rayap disebabkan oleh Microthermes inoperatus dan Caphothermes convignatus. Adapun gejala yang diberikan yaitu bagian ujung stem atau tanaman karet muda rusak, terlihat bekas gerekan. Gerekan pada batang dari ujung sampai ke akar dan memakan akar. Nah, rayap ini biasanya menyerang pada kebun yang terserang jamur akar putih dan diiringi dengan serangan rayap sehingga mampu mempercepat matinya tanaman. Adapun pengendaliannya yaitu dengan menggunakan agen hayati dan juga penyiraman termisida di sekitar perakaran dan yang terakhir membongkar sarang. Selanjutnya yaitu hama babi hutan, yaitu Subarbatus dan Subscrova vittatus. Gejalanya yaitu perakaran rusak dan menjadi layu serta kering. Tanaman muda tiba-tiba tumbang, serta kulit dan batang tanaman muda tampak terkarat, serta tanah di sekitarnya terbongkar. Adapun pengendaliannya yaitu memasang pagar hidup, membersihkan kebun dari semak belukar, diberi umpan racun seperti dicampurkan pada ubi kayu, dan menakuti dengan cara memukul atau memasang kentongan atau kaleng di areal tanah. Saya Larasati, selanjutnya yaitu hama uret. Disebabkan oleh uret tanah Helotrigia serrata, Helotrigia subflava, Helotrigia vesa, Anomala varians, Leucopals sp, dan Exopholis sp. Hama ini memakan bagian tanaman karet yang berada di dalam tanah, terutama pada tanaman karet yang berada pada fase pembibitan. Gejalanya yaitu tanaman yang terserang berwarna kuning, kemudian akan layu dan mati. Pengendaliannya dengan mengumpulkan hama uret ini kemudian membakarnya. Pengendalian secara kimiawi yaitu dengan menaburkan furadan 3G di sekitar pohon karet. Penyakit jamur akar putih yang menyerang tanaman karet. Gejala serangan yaitu daun berwarna hijau, gelap, kusam, dan keriput, permukaan daun menelungkup. Apabila perakaran dibuka, maka permukaan akar terdapat semacam benang-benang berwarna putih kekuningan, menempel dan pipih menyerupai akar rambut yang menempel kuat. Gejala lanjutannya yaitu akar membusuk, lunak, dan berwarna coklat. Penyebabnya yaitu jamur Ichthydoborus lignosus atau R. micropus. Teknik pengendaliannya yaitu dengan cara pemberian fungisida. Tanaman yang terserang berat atau telah mati harus segera dibongkar agar tidak mengontaminasi tanaman yang tidak terserang penyakit. Bekas lubang dan tanaman sekitar ditaburi dengan 200 gram campuran Trichoderma sp dengan pupuk kandang 200 gram per lubang. Selanjutnya yaitu penyakit bidang sadap kanker garis yang disebabkan oleh jamur Phytophthora palmivora. Gejalanya adanya selaput tipis berwarna putih kelabu dan tidak begitu jelas menutupi alur sadap. Apabila dikerok akan tampak garis-garis tegak berwarna coklat atau hitam. Terdapat benjolan atau cekungan pada bekas sadap lama sehingga mempersulit penyadapan berikutnya. Gejala lanjut, latek akan keluar berwarna coklat dan berbau busuk. Untuk pengendaliannya, pada bagian yang busuk dikerok terlebih dahulu, kemudian dioles dengan fungisida yang dilakukan segera setelah penyadapan sebelum latek membeku. Selanjutnya, penyakit bidang sadap moldy rot yang disebabkan oleh jamur Ceratocystis fimbriata. Gejalanya adanya lapisan bludru berwarna putih kelabu sejajar dengan alur sadap. Apabila dikerok, tampak bintik-bintik berwarna coklat kehitaman yang bisa meluas sampai ke kambium dan bagian kayu. Pada serangan berat, bagian yang sakit akan membusuk berwarna hitam kecoklatan. Bekas serangan membentuk cekungan hitam seperti melilit sejajar alur sadap, sehingga menyulitkan penyadapan berikutnya. Pengendaliannya dengan menurunkan intensitas penyadapan atau menghentikan penyadapan pada serangan berat, serta mengolesi fungisida pada tanaman yang terserang dengan interval pengolesan 1-2 minggu sekali sampai tanaman kembali sehat. Saya Noresya Fitrianti akan menjelaskan penyakit nekrosis kulit pada tanaman karet. Penyakit nekrosis kulit pada tanaman karet disebabkan oleh jamur Fusarium solani yang berasosiasi dengan Botrytis sp. Dengan gejala, muncul bercak coklat kehitaman pada batang dan mulai melebar ke seluruh batang tanaman, basah, dan cabang mulai membusuk. Penyakit ini merusak bagian kambium batang dan pada serangan lanjut, kulit menjadi pecah. Untuk pengendaliannya, dapat digunakan klon yang tahan, pemberian fungisida pada tanaman sakit dengan cara dioles dan disemprot untuk tanaman di sekitarnya.
Selanjutnya, batang atau cabang yang mati karena infeksi, maka dipotong lalu dibakar. Penyakit kering alur sadap disebabkan oleh tidak seimbangnya antara proses fisiologis tanaman dengan proses penyadapan. Gejala yang timbul yaitu pada alur sadap tidak mengeluarkan lateks dan alur sadap mulai mengering. Bagian yang mengering berubah menjadi kecoklatan dan berbentuk gum. Pada gejala lanjutan, seluruh alur sadap mengering, pecah, dan mengelupas. Cara mengatasinya yaitu mengurangi intensitas penyadapan, hindari penyadapan saat musim gugur daun, pemberian formulasi oleokimia, dan penambahan 160 gram pupuk KCl per pohon per tahun dari dosis anjuran. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Pramesti. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit batang jamur upas pada tanaman karet. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Corticium salmonicolor. Pada tanaman karet yang terserang penyakit jamur upas biasanya memiliki gejala khas, yaitu pada permukaan kulit bagian pangkal atau atas percabangan tampak benang putih seperti sutra mirip sarang laba-laba. Kemudian adanya bintil-bintil putih pada permukaan jaring laba-laba. Setelah itu, jamur membentuk selimut seperti kumpulan benang-benang jamur berwarna merah muda yang menandakan bahwa jamur telah masuk ke jaringan kayu. Setelah itu, jamur membentuk lapisan tebal hitam yang terdiri dari jaringan kulit yang membusuk dan kumpulan tetesan lateks yang berwarna coklat kehitaman meleleh di permukaan bidang yang terserang. Cabang atau ranting yang terserang akan membusuk dan mati serta mudah patah. Pengendalian dari penyakit ini dapat dengan cara menanam klon yang tahan seperti BPM 107, BP 260, dan juga dapat mengatur jarak tanam agar tidak terlalu rapat. Selanjutnya yaitu penyakit daun embun tepung Oidium. Penyebab dari penyakit ini yaitu jamur Oidium sp. Biasanya pada tanaman karet yang terserang penyakit ini memiliki gejala khas, adanya bercak yang tembus cahaya dan di bawah permukaan daun terdapat bercak berbentuk lingkaran berwarna putih. Pengendalian dari penyakit ini yaitu dapat dengan cara menanam klon anjuran seperti RRIC 100, BPM 1, dan juga dapat memberikan pupuk nitrogen 2 kali dosis anjuran pada saat daun mulai terbentuk. Saya Safrasni. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu OPT pada tanaman karet, yaitu penyakit gugur daun yang disebabkan oleh Colletotrichum. Menyerang di pembibitan dan tanaman yang belum menghasilkan. Daun-daun muda akan gugur sehingga tanaman menjadi gundul. Sedangkan pada tanaman yang telah menghasilkan dapat menurunkan produksinya. Untuk pengendaliannya sendiri, kita tidak membiarkan bibit terlalu lembab serta memberi pupuk ekstra sebelum terbentuk daun baru agar tanaman lebih tahan terhadap serangan jamur. Kemudian ada penyakit gugur daun yang disebabkan oleh jamur Corynespora cassicola. Gejalanya yang pertama adanya guratan menyerupai tulang ikan sejajar pada urat daun. Yang kedua, menyerang pada daun muda yang membuat daunnya mempunyai bercak hitam yang mirip emas, pucat dan ujungnya mati serta menggulung. Untuk pengendaliannya sendiri, tanaman yang terserang sebaiknya diberi pupuk nitrogen dengan dosis tinggi. Karena pemberian pupuk biasanya pada awal musim hujan, maka sebaiknya